Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sahabat trading Indonesia. Kembali lagi di channel ADP Journey. Pada hari ini kita ngadakan bincang bareng sama teman-teman dari klub BPC bertempat di wilayah daerah Kota Bekasi juga. Kemarin dengan Bapak Tatang juga di wilayah Bekasi, sekarang tetap di daerah Bekasi juga. Masih teman-teman yang di reading daerah Bekasi. Nah, sekarang ini ada dua orang atau dua sosok, dua om yang biasa kita sebut buat teman-teman reading. Ada Om Romadi dan Om Tri selaku ketua dari BPC dan wakil ketua dari BPC. Selamat sore Om. Selamat sore Mas Didit. Siap. Oke Om, izin ya, kita bincang-bincang nih Om. Ini BPC itu apa sih Om? BPC itu singkatan ya. Singkatan dari Bikers Pondok Cipta, namanya Bekasi ya. Baik, jadi kita komunitas di sekitar wilayah Pondok Cipta. Kita kompleknya Pondok Cipta ya. Jadi kita berawal dari sana agar kita sepakati namanya aja Bikers Pondok Cipta. Oh, Pondok Cipta ini perumahan nih Om ya? Iya, jadi perumahan Pondok Cipta. Teman-teman terkumpul dalam komunitas satu komplek. Awalnya kita bikin komunitas motoran, akhirnya namakan tuh BPC, Bikers Pondok Cipta. Seperti itu. Yeah. Terus satu lagi Om, udah berapa banyak peserta nih Om atau anggotanya di dalam BPC? Awalnya sih kita anggota cuman reading kecil-kecil aja ya, sekitar 3 atau 4 orang ke sekitar Bogor atau Cipamingkis, 4 orang gitu kan. Itu belum ada nama. Itu belum nama. Terus seiringnya waktu ya, terus ajak teman, ajak sahabat, ajak tempat lain, akhirnya mulai tuh agak lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi pesertanya atau peminatnya, hingga dari 4 orang, 5 orang sampai sekarang ada sekitar 17 orang lah. 17 ini kita ada yang dari Priuk, ada yang dari Rorotan, ada yang dari Kemayoran. Jadi banyak. Mereka tuh ya awalnya ya ikut, tapi kok ternyata dalam perjalanan itu mereka satu frekuensi, satu niat yang sama, satu misi yang sama. Jadi akhirnya setiap kita akan touring ya kita kontak, oke, saya siap ikut berangkat, siap ngegas. Oke, siap ngegas bahasa siap gitu ngegas, bahasanya siap ngegas. Ayo gue berangkat nih gitu, tapi gue berangkat. Ngegas. Nah iya, setiap kita mulai, bro, kita mau ke sini. Oke, siap, karena satu frekuensi. Karena perjalanan kalau tidak satu frekuensi, ya kurang nyaman. Nah, ini ke Om Romadi nih, ke Om Romadi. Berarti peserta ini boleh dari mana aja datang? Dari luar Pondok Cipta boleh ya, maksudnya tadi kan ada yang dari Tanjung Priuk gitu kan, dari mana-mananya boleh ditampung nih Om ya? Ya, kita boleh tampung anggota dari mana saja, tentunya yang satu frekuensi, yang hobi touring. Dan kebetulan anggota saat ini memang ada beberapa teman atau sahabat kita itu di luar Pondok Cipta sebenarnya. Ada yang dari Duta Kranji, tadi juga ketua sudah sampaikan, ada yang dari Priuk, dari beberapa mana aja lah yang baru gabung, kami persilahkan seperti itu. Yang penting memang ini yang sudah memang hobi ya, hobi touring, artinya satu frekuensi, terus satu misi ya untuk mengadakan kegiatan touring seperti itu, yang tentunya sudah siap untuk ngegas kemanapun seperti itu. Slogannya sendiri untuk BPC? Selalu di jalan kebaikan. Artinya nih, selalu di jalan kebaikan. Kalau jalannya rusak nggak bisa. Ini slogan. Baik ya Om ya. Kalau jalan rusak gimana dong? Jalan rusak tetap bisa dong. Oh, bisa ya? Bisa. Cuma ini slogan kita punya moto ya. Artinya kan banyak punya orang persepsi
kalau touring itu ada hanya hura-hura saja, ada hanya cuman jalan-jalan saja. Nah, kami menciptakan satu klub atau kelompok touring ini yang sedikit berbeda. Pertouringan kami selalu ada bakti sosial atau kita memberikan suatu bantuan dimanapun, kita tujuan seperti itu. Jadi sudah kita lakukan beberapa tempat, kita ada bakti sosial, menyantuni kaum duafa atau yang kurang mampu. Nanti yang terdekat kita akan melakukan touring ini ke wilayah Sumatera. Kita ada bakti sosial menyantuni insya Allah anak yatim piatu. Menarik nih teman-teman nih. Selain touring ada yang namanya bakti sosial juga. Bakti sosial. Nah, ini awalnya keluar cetusan pada saat touring itu melakukan bakti sosial. Siapa nih yang duluan untuk mencetuskan ini? Ataukah teman-teman dari klub motornya atau emang yuk kita touring yuk gitu. Ada yang mencetuskan? Gini sih ya, awalnya tercipta kita bakti sosial jadi gini. Kita tim touring ini BBC bahwa itu kita jalan tuh harus ada yang kita tuju dan ada maknanya. Ada hikmah yang kita ambil. Ya, yang kita petik enggak sekarang jalan-jalan keluyuran sana sini ya, kita happy di sana enggak kan, karena banyak kan tuh touring tuh terkonotasi dengan kata-kata hura-hura ya, kata Pak Rohmadi bilang ya, wah touring cuma sedang hura-hura aja gini enggak. Nah, maka di situ bagaimana kita bergerak ini ada nilai positifnya yang kita ambil. Yaitu sekarang kita touring tempat daerah mana yang mungkin ada bencananya di situ, bencana banjir, bencana gempa. Belum lalu kita ada bencana yang ada di Garut itu, ya gempa di Garut, ya teman-teman DPC hadir di sana, kasih untuk berupa sembako ke sana ke kawan-kawan yang ada di daerah Garut. Jadi kita sekalian juga menikmati alam, juga ada juga nilai positif yang kita berikan untuk masyarakat setempat di sana gitu. Selain menikmati pemandangan, betul, perjalanan, juga ada yang namanya sosial ya. Sosial, ya. Iya. Teman-teman di PC ini pada saat reading dia sembari beramal. Ya mudah-mudahan dari saat reading insya Allah mengurangi stres. Amin. Kembali lagi ke Rohmadi. Kalau banyak klub-klub motor itu yang dikatakan adalah dari motornya yang sama gitu kan. Oh motornya beda tapi ternyata jaketnya yang sama. Kemarin saya ngeliat motornya beda, jaketnya beda Om. Tapi begitu saya lihat ternyata helmnya sama semua Om. Nah kalau dari BPC sendiri bagaimana? Kalau BPC sendiri punya seragam kayak rompi, dibedakan dengan rompi. Rompinya itu di belakang ada BPC, jadi mungkin jaket bisa beda, helm bisa beda, tapi rompi sama. Nah, jadi ada logo BPC seperti itu. BPC itu Bikers Pondok Cipta, dan slogan tadi selalu di jalan kebaikan adalah kita berjalan ataupun touring kemana, insya Allah kita ada bakti sosial seperti tadi. Iya, jadi dulu juga awalnya Mas Didit ya, kita juga belum seragam. Waktu belum seragam kita belum ada dana ya, bukan berarti dana kan, belum, ya masih awal-awal lah. Biar gimana nih di jalan tuh kan banyak sekali kan motor-motor lain juga yang berseliweran kan, kita nggak tahu ini tim kita atau bukan. Kita untuk pertama kali sebelum punya jaket itu kita pakai pita. Oke. Iya. Jadi kayak orang pulang kampung gitu. Iya. Jadi pakai pita di belakang motor itu kita kasih pita warna orange atau warna apa Mas? Stabilo, warna iya, warna stabilo. Yang dari jauh itu terang. Jadi kita karena belum ada jaketnya, udah motor kita kasih pita, jadi setiap kita mau mendekat, itu ini berarti kawan kita ini tim teman-teman kita gitu. Ada yang begitu ngomongin pita nih. Tipsnya biar nggak pencar. Ya. Memang awalnya sih namanya touring itu semuanya, setiap touring itu ada pembelajaran ya. Kita ada evaluasi. Ya kan, awalnya kita sekali start itu berantakan, duluan. Wah, ibaratnya tidak terkontrol ya Mas ya. Iya. Jadi sang cepet-cepetan gitu kan. Nah, karena itu belum ada seragam, kita nggak tahu mana, jadi duluan hilang di jalan. Nah, dengan dasar itulah kita bagaimana biar tahu kita berseragam, tahu teman kita di sini, dan setiap perjalanan tidak ada itu namanya
kebut-kebutan atau duluan sampai, nggak ada. Jadi kita menikmati perjalanan, bukan siapa dulu sampai tujuan, begitu. Jadi di sini ada nih yang namanya organisasinya terstruktur Om ya. Insya Allah. Dalam perjalanan agar teman-teman tidak terpencar, tidak kebut-kebutan, tidak duluan, karena bukan waktu, bukannya kesempatan yang kita cari, tapi adalah tempat yang tertuju sampai dengan aman. Betul, Ya. betul Pak Yud. Tadi satu lagi nih kondisi Om Komadi sama Om Arif. Ya. Kan terstrukturnya, ini teman-teman yang pemula juga harus tahu juga. nih. Oh iya, iya. Pada saat kita berjalan lebih dari 5-6 orang atau 5-6 kendaraan, itu biasanya ada captain. Nah itu bagian apa lagi sih Om? Bagian-bagiannya nih dari mulai RC ke captainnya, tengahnya siapa tuh? Itu gimana nih Om? Benar Mas. Ya, jadi kita sudah terbentuk susunan seperti organisasi. Jadi ada ketua, ada kapten 1, kapten 2, kapten 3. Terus juga di sini ada bendahara karena kita ada pengelolaan uang ya. Setiap kita jalan kan pasti ada keluar masuk uang ya. Kita mau jalan kemana kan masuk dulu biaya-biaya yang kita rencanakan, estimasi timbul berapa, kita iuran dulu seperti itu. Jadi ada kas kita. Terus nanti dipegang bendahara 1 dan bendahara 2. Kenapa ada bendahara 1, bendahara 2? Barangkali bendahara 1 berhalangan, jadi bendahara 2 yang membackup atau menggantikan posisi bendahara 1. Sama juga dengan kapten. Kita kapten juga ada sampai 3 kapten. Kapten 1, kapten 2, kapten 3. Jadi kapten 1 berhalangan atau katakan untuk mengganti posisi pada saat kita touring, gantian lah seperti itu ya. Bisa gantikan kapten berikutnya atau kapten yang lain seperti itu. Dan kita posisikan urutan touring yang udah kita bentuk adalah tidak, tadi seperti kita sampaikan, tidak salip-salipan, tidak duluan. Jadi urutan kapten 1, berikutnya kapten 2, ketiga, baru belakang anggota segala macam itu tetap ada belakang sweeper ya yang selalu monitor di paling belakang. Jadi kapten 1 tuh bertugas paling depan untuk sebagai leadernya untuk menjalankan rute yang ditempuh seperti itu. Jadi keputusan rute di kapten 1. Misalkan kita mau menempuh jalan kemana, nah penentu adalah di kapten 1 yang berikutnya mengikuti di belakang seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau misalkan pada saat ada kemacetan, ada tersalip teman kita yang di urutan pertama atau kedua, ya misalnya ya setelah kapten, itu wajib nanti yang depan tuh menunggu dulu yang tersalip tadi di belakang, biar tetap ke posisinya kembali ke depan seperti itu. Kalau ternyata yang menyalip itu di belakangnya, artinya berarti ada satu anggota kita tersalip sama yang di belakang, yang nyalip tadi ini nanti di depan pelan sejenak menunggu yang tersalip tadi seperti itu. Iya. Betul. Pulang sampai pergi Itu barisan nomor berapa dia? tetap seperti itu. Jadi barisannya. ya, jadi kita berangkat dengan komposisi seperti ini, pulang pun dengan seperti ini posisinya. Di jalan pun seandainya berantakan nanti diatur lagi posisi seperti itu lagi. Jadi sampai pun bareng kita. Pada saat berantakan itu jadi tetap tugasnya dari Betul. Gini Mas Didit, kita semua touring udah janji, udah sepakat kita serahkan kapten sama si A, kapten gitu kan. Ya udah, kita ikutin kemanapun kapten itu berangkat. Betul. Kapten itu mau rute mana dia menentukan, kita ikutin. Udah sepakatan, tidak ada kata komplain. Ya, kita ikutin dia karena semua itu ada kapten yang mengarahkan kecepatannya, ketepatannya sama alur jalannya, semua kapten menentukan. maksimal kecepatan Om pada saat perjalanan. Kita sih BPC tidak mengutamakan kecepatan ya, tapi mengutamakan keselamatan. Gitu. Jadinya kecepatan itu kita bisa atur dengan kapten, lihat dari posisi spion dia, anggota masih lengkap atau ada yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal, kapten akan lebih slow jalannya sampai semua rombongan atau semua anggota itu kembali ke posisi semula, baru kita jalan lagi seperti itu. Iya, kalau kecepatan kapten juga mengatur. Memang kira-kira jalannya agak lenggang, kecepatan ditambah. Begitu. Ideal ya pada saat di jalan kita ini untuk istirahat itu makan waktu berapa jam pada saat berjalan? Kita sudah mempunyai kesepakatan setiap 2 jam atau 2,5 jam durasinya kita berhenti melakukan istirahat. Nah kalau misalkan pas ketemu waktu jam sholat, sekalian kita
isyarat sholat sekalian seperti itu. Misalkan kita dengan 2,5 jam ketemu zuhur misalnya, nah kita berarti untuk melakukan sholat dan istirahat yang lain seperti makan apa segala macam. Mungkin ada yang merokok, mungkin ya rokok minum segala macam, mungkin kita waktu istirahat kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Kalau kebentur waktu sholat bisa 1 jam lebih seperti itu. Nah ini ada sahabat reading yang bertanya nih, pada saat perjalanan itu perlu medis nggak sih? Atau teman-teman reading ini hanya membawa obat-obat pribadi aja untuk selama perjalanan? Saat ini sih BPC belum sampai ke tingkat itu ya, belum sampai ke tingkat untuk membawa tim kesehatan, belum. Tapi masih kita anjurkan untuk masing-masing bikers yang mempunyai keluhan baik itu ya asam urat atau keluhan suka masuk angin, mereka mengantisipasi pribadi dulu bahwa di motor masing-masing apa yang mereka keluhan saat di sana. Dan juga kita punya ketentuan sepakatnya kalau memang kurang sehat, tidak sehat, jangan dipaksakan untuk ikut gitu untuk reading. Yang bisa mengukur kemampuan atau batasan itu adalah biker itu sendiri gitu kan. Betul, gitu. Karena mengukur bagaimana tubuh kita ini. Betul. Dia punya penyakit apa di sana, dingin atau suhu dingin atau dia kurang apa, dia yang ini sendiri. Tapi kita tim pengurus hanya mengingatkan saat sebelum berangkat, bawa ini, kita saling mengingatkan seperti itu. Bisa satu lagi deh. Ada tadi ada yang mau saya sampaikan. Begitu kita ngomongin perjalanan, lalu ngomongin readingnya, kan untuk safety readingnya standarnya itu teman-teman yang mau melakukan perjalanan ini pembuatan apa sih standarnya safety reading aja nih kira-kira menurut ketua gimana nih, atau dari Om Romadi? Ya, ketua silakan. Ya, kalau saya stress untuk standar atau semua sama ya. Artinya kan kita kan berada di jalan ataupun kita naik motor gitu kan, pasti langsung bersinggungan, langsung berefek kepada tubuh kita semua ya. Jadi yang namanya tuh helm itu pasti sarung tangan untuk menjaga juga itu pasti ya. Jaket itu udah pasti jaket ya. Terus sama celana wajib celana panjang, tidak boleh celana pendek gitu kan, karena ya banyak sekali kejadian celana pendek itu ya jatuh sedikit lecet atau langsung atau nanti kena knalpot lah atau lah, itu kan sangat riskan. Celana pendek juga harus menggunakan sepatu yang sampai menutup mata kaki ya. Jadi minimal dia safety dari kepala sampai kaki itu safety. Hal-hal yang itu dasar sekali ya. Kalau teman-teman menambah alat sikut atau alat itu silakan masing-masing, itu untuk kita tidak memaksakan itu suatu pakem BPC masuk itu enggak, tapi minimal dasarnya dulu untuk reading itu adalah keselamatan untuk di kita dulu ya. Terutama paling jaket itu utama, sepatu, benda kaki, sarung tangan, paling penting helm. Sepatu itu vital sekali itu helm. Jadi karena ke reading ke motor itu ada slogannya, ada panas tidak kehujanan, hujan tidak kepanasan. Betul. Iya pastilah masih itu lah masa. Kalau hujan kepanasan. Santai Om. Ini dia. Nah nih kembali lagi ke depan nih, Tadi ada teman-teman sampai di lokasi selain menikmati alamnya, selain bercanda-bercanda dengan teman-teman, ada juga yang kata sosialnya nih. Nah, ini teman sahabat reading Indonesia, kayaknya gue pengen dong ikutan nyumbang. Caranya bisa nggak tuh kayak gitu? Oh, tentu bisa. Kalau teman ada mungkin sosial medianya mungkin gitu kan. Ya, kita ada beberapa melakukan informasi atau memberikan informasi ke beberapa sosial media, termasuk mungkin yang termudah adalah WA ya. Kita share WA, kita mengadakan perjalanan touring kemana, dan kita ada bakti sosial. Kita informasikan minimal ke terdekat ya, lingkungan terdekat, grup-grup terdekat, misalnya kita dengan WA kita mengadakan touring misalkan ke Sumatera, kita ada bakti sosial, rencana menggalang sekian paket sembako untuk sekian orang. Nah, itu kita informasikan, kita akan menerima bantuan dari manapun untuk kita salurkan seperti itu. Jadi kalau sahabat reading Indonesia, BPC siap menerima bantuan
Jadi kalau ingin berkomunikasi ini ada nomor WA-nya di bawah, nanti berhubungan langsung dengan divisi maaf. Jadi kalau pengen ikut sumbangan atau ikut sumbang pada datang bulan di tempat-tempat tertentu, teman-teman sahabat trading bisa ambil. Nah, satu kembali lagi kita mau bicarakan adalah sejauh mana sih perjalanan dari teman-teman DPC ini dan terjauh. Kalau terdekat ya paling sekitar Bogor ya, tapi kita sudah sampai ke masih tanah Jawa. Kita paling terjauh itu kita ke mana Mas ya? Dieng. Dieng ya, ya. Ke Dieng kita paling jauh ya. Dari Dieng kita muter 3 rute dulu ya, dari Bekasi, terus kita ke Kebumen. Dari Kebumen kita bermalam dulu di sana, habis bermalam kita langsung lari ke Dieng. Ya, ke Dieng kita bermalam di sana ya, lumayan suhunya cukup dingin, 14 derajat di sana. Ya, ke Dieng langsung kita balik lagi ke Bekasi. Itu ya, itu yang terjauh ya. Untuk kalau mengenai baksos ya kita udah banyak sekali tempat-tempat yang kita kunjungi untuk baksos. Seperti Garut kita ada kunjungi, kita banjir di Bekasi kita kunjungi. Untuk pembangunan musola Kebumen kita juga kasih sumbangsi ya, juga untuk Kuningan di dekat mana Permadi? Di Kuningan di Waduk Dharma. Sekitar Waduk Dharma kita juga kasih untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu membutuhkan, kita juga sumbang ke sana. Nah, terakhir ini tanggal 1 Mei besok kita berencana akan bakti sosial di Lampung. Di Lampung. Jadi luar Pulau Jawa nih. Iya, kita mencoba untuk teman-teman minta tuh, coba kita ke sekali-sekali kita kasih bantuan di luar Pulau Jawa. Sekalian ekspor ke Sumatera. Sekalian. Kita samain mainnya di Pulau Jawa. Jadi kita pengen ada ekspor nyebrang seperti itu. Ekspor nyebrang dengan nuansa alamnya. Yang kita coba itu. Berarti ada pesan moral nih buat teman-teman. Reading sendiri atau pada saat reading solo, upayakan jangan melintas cepat gelap. Betul. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, dan bila terjadi sesuatu tidak ada yang betul. Selama perjalanan, pernah nggak menemukan hal-hal aneh di perjalanan? Aduh, ya namanya kita jalan ya, di jalan ya kan, kita nggak selalu minta jalan yang terang, jalan yang mulus, yang halus, nggak mungkin. Kita pasti ketemu jalan yang bergelombang, hutan yang semua dari awal sampai akhir tuh batuan semua, hujan kita. Pernah di suatu saat kita dari Kebumen itu menuju Garut tidak pernah. Iya. Diguyur hujan. Dari Garut sampai dari Kebumen ke Garut tuh hujan terus dan hentinya. Dan kita kan sudah janji di sana ada baksos, harus sampai di sana. Nggak mungkin kita bermalam di tengah jalan untuk mending waktu sudah ditentukan. Jadi mau nggak mau hujan pun kita bablas terus. Nah, sampai di sana tuh udah menjelang malam, sekitar jam 9 malam. Di daerah mana Pak Mati? Di daerah Cikajang. Ya, Cikajang itu kita malam itu nggak tahu tuh masuk hutan, masuk apa. Iya. Gelap karena jurang, kita nggak tahu ternyata. Kanan kiri jurang, gelap. Kanan kiri. Betul. Yeah. Teman-teman nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Captain pun nggak tahu Captain. Captain kan hanya berdasarkan Google Map aja kan. Iya. Dan Google Map dia memberikan tidak memberikan awas ada jurang, awas ada kuburan, nggak mungkin ya. Gitu kan. Udah Captain ikutin aja map, dan yang belakang juga dia pikir Captain tahu jalan. Ikut aja, ekor aja udah. Tapi kita hatinya sama semua. Ini kok sudah masuk gelap gulita, mungkin sudah sampai tujuan mungkin kan. Iya kan, gelap buta kiri tuh. Lampu tembak pun hanya berjarak kira-kira sekitar 4 meter lah. Ya, karena ditambah kabut juga. Pandang kurang ya kan, kurang kabut turun. Sama kabut juga turun. Kan di situ dingin ya. Jadi udah turun kabut malam itu. Ya, karena kita tengok kanan tuh gelap sekali, jurang kan, ada lampu-lampu di bawah tuh jurang sekali kan. Kita nggak tahu. Tiba-tiba udah berapa kilometer itu tembus jalan raya lagi. Ternyata yang kita lewat itu jurang, kiri kanan jurang. Kalau kita tidak hati-hati atau tahu ya kanan kiri jurang itu, kita pulang lewat situ lagi.
siangnya. baru ternyata ternyata kayak gitu loh. gini, gitu Ternyata loh. jurang tadi malam gitu. Iya. Iya, minimalis. Abu-abu ya. Iya. Karena kejadian juga Permadi ke arah Citorek ya kan? Iya, Nah. sama juga seperti itu. Ke arah Citorek itu malam gelap gulita tuh. Sama juga. Sama tuh ternyata itu banyak begal. Iya. Tuhnya kan banyak begal itu rencananya ternyata kiri kanan itu hutan belantara. Ya karena malam kita hanya pandangan sorot lampu yang ada di depan kita saja sama teman-teman radar di depan patokannya. Iya. Itu aja yang penting. Jangan sampai dan kita yang di depan melihat juga teman kita yang di belakang jangan sampai tertinggal. Itu safety-nya seperti itu. Jadi saling melihat barisan gitu. Kalau melihat horor ya banyak sekali horor yang kita lihat, tapi karena kita kebersamaan saling menguatkan, hal itu bukan suatu halangan. Iya. Dari kita. Ya, tentunya kalau pas masuk gelap ya pasti ada hal-hal kadang kita kan merasa kudu-kudu merinding ada juga. Ada juga seperti itu. Seperti itu. Karena Iya. kan kita namanya tempat asing ya, gelap segala macam. Kadang badan kita memberikan sinyal sebenarnya. Iya, hal-hal begitu kita kadang merasa ya. Bagaimanapun juga dikasih tanda gitu ya. Jadi kadang rasa ketakutan secara mistisnya dapat juga kadang-kadang. Secara pribadi mungkin ada teman-teman baik ketakutan, tapi seorang kapten tidak boleh menunjukkan ada rasa takutnya. Betul. Itu Iya. dia Kapten takut berarti belakang. belakangnya takut semua. Makanya seorang kapten itu seorang leadernya itu dia benar-benar wah ini serem nih, tapi dia tidak boleh wah ini nyasar nih, dia nggak boleh Iya. kasih tahu. Kalau ngasih tahu nyasar ke teman-teman bisa berantakan semuanya. Iya. Jadi kapten. Nah, ini Saran saya kalau memang sudah menjelang gelap malam, kalau solo reading sebaik menepi dan cari penginapan atau cari masjid untuk bermalam di situ, lanjutkan keesok harinya. Kalau dia solo, kalau rombongan sih nggak masalah Mas ya. Iya, betul. Iya, karena kita saling menguatkan dan mereka juga yang mau beritikat jahat sama kita berpikir berkali-kali dia karena kita banyak barisan. Ya kan? Kalau bahaya itu kan ya sendiri. sendiri berbahaya karena kita nggak tahu ada yang menyusul kita, ada yang menaruh barang di jalanan, itu. Season akhir ya. Himbauan nih. Ini dua-duanya nih. Oh. Himbauan untuk teman-teman sahabat reading Indonesia yang mau mencoba reading secara berkelompok ataupun individu atau solo reading, apa sih? Silakan Mas. Ya, tentunya kalau pemula atau memulai touring, pertama kesiapan mental, fisik, dan kesiapan badan kita harus siap ya. Artinya nggak boleh sakit ya, dalam kondisi yang sehat ya seperti itu pertama. Kedua juga motor kita juga dalam kondisi fit juga sehat ya. Harus dicek up dulu motornya, diperiksa dulu kondisi kesiapan motor kita, mesin atau kelengkapan yang lain lah seperti ban. Kalau memang motor itu matic ya, fan belnya kita cek juga. Terus kalau itu motornya rantai atau motor sport ya, itu mungkin juga harus dicek kondisi rantai seperti itu gitu loh. Jadi itu harus siap semuanya, motor ataupun fisik kita juga harus siap seperti itu. Kalau ditambah Om, Ya, saya rasa kalau terutama untuk pemula ya, untuk pemula artikan kalau persiapkan benar-benar apa yang dibutuhkan ya, yaitu baik obat-obatan, baik saya bilang itu safety pribadi, terus motor semua kelengkapan surat-surat motor, kesehatan motor, dan sebelum berangkat juga dicek dulu olinya, remnya, semuanya itu diperiksa dulu motornya. Yang penting motor itu sehat dan bikernya juga sehat seperti itu. Kalau ya karena dan yang terpenting tidak ada beban untuk meninggalkan orang yang di rumah yang kita tinggalkan. Jadi semua setuju, semua mengizinkan atas izinnya keluarga, terus pekerjaan juga beres semua ya. Jadi benar-benar touring itu benar-benar kita yang di perjalanan tuh tidak ada beban, tidak ada touring tuh mikirin kerjaan atau mikirin anak istri di rumah ya. Yang jelas tuh dari pihak keluarga itu ada izin dulu ya, paling utama tuh izin dulu dari keluarga. Kalau tidak ada izin kita tidak mengizinkan teman-teman ini. Sebaiknya kamu di rumah aja ya. Pun sakit juga jangan dipaksakan untuk ikut karena nanti akan menyusahkan Teman-teman yang lain. teman-teman yang lain, barisan yang lain ya. Jadi baik kita jujur apa adanya kondisi seperti ini. Jadi kita grup ini mengutamakan yang terbaik gitu kan, seperti itu. jadi itu ingat, pertama adalah kesehatan motor dan kesehatan pengendara. Yang kedua izin. Om pernah nggak diizinin sama istri? Jadi BPC ini semuanya berani sama istri. Jadi kita itu
sudah mengantongi izin. Yang penting itu. Tipsnya deh Om. Oh, tipnya ya. Tipsnya biar diizinin sama istri. Ya, tentunya ini kan kita akan melakukan touring ini kan jauh-jauh hari Om. Ya. Ya, jadi kita pastinya harus sampaikan ke istri dulu hal-hal yang sekiranya nanti apa namanya dibutuhkan istri kita lengkapi dulu atau kita cukupi dulu biar nanti izin kita lolos gitu. Oh, gitu. Jadi sebelum ujian di jalan ada ujian di rumah. Ya, di rumah, betul, iya. seperti itu. Itu semua problem peturing Mas Didit. Iya, izin dari sebelahnya, artinya kan Kapolda. Iya. Kepolisian daerah dapur. Gitu. Betul. Berat. Iya. Iya, polisi dapur. Jadi megang semua kalau nggak ada izin ya. Daripada nanti pulangnya juga nggak boleh tidur, nggak boleh masuk rumah, tidur di luar. Ujian di luar. Iya, mendingan izin dulu dari anak, istri, seperti itu kan, izin dulu. Jadi semua juga kita juga tim keluarga lah semuanya seperti itu, keluarga. Dan kita tidak pernah touring yang jauh itu dadakan. Kita rencanakan dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Jadi 3 bulan itu mereka bisa prepare tentang kerjaannya, tentang jobnya dia, juga tentang bisnis dengan kliennya, terutama dengan keluarga. Bisa diinformasikan dari jauh-jauh hari bahwa kita bulan sekian, tanggal sekian akan adakan touring dan bakti sosial, itu kan. Kecuali kalau dekat ya dadakan. Kalau kita touring dekat, dadakan. Siapapun peserta boleh ikut. Tipis tuh ya kalau deket ya. Betul, Iya, yang tipis itu lah. ya tidak nginep bahasanya begitu. Tidak nginep, Ya, tipis. kalau yang touring kita rata-rata kan nginep bisa 2 sampai 3 hari. 2-3 hari. Jadi itu bisa kita prepare 2-3 bulan sebelumnya. Ya. Sahabat touring Indonesia nih, jadi bapak-bapak ini nih Kita pekerja semua ini. besokannya ke Sumatera ya Om. Sumatera, Insya Allah ke Lampung. Sumatera. Ya. Ya, Krui, Krui, Lampung. betul. Niscaya kita tunggu kapan ke 0 kilometernya. Oke, Om, terima Oke, kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Wawancara asik banget ini sebenarnya. Iya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya, like and share. Jangan lupa juga komen karena ada giveaway dari kami di ADP Journey. Dan selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you, Bro Didit. Siap, terima kasih.